Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang cerita horor kembali. Tapi ini bukan cerita horor tentangku, melainkan dari salah satu followersku yang bernama Caca. Let's start itu ceritanya. Hai, namaku Caca. Suatu hari aku main petak umpet. Malam itu adalah malam Jumat. Nah, aku bermain sama teman-teman, lalu kita home pimpah. Dan temanku yang jaga. Ketika semua sudah pada ngumpet, temanku yang jaga mencari kami yang ngumpet. By the way, kita sembunyi di sawah-sawah. Nah, setelah beberapa menit, temanku ada yang kebelet pipis. Lalu temanku yang cowok buang air kecil ke bawah pohon pisang. Di belakang, setelah itu aku ketahuan sama temanku yang cewek. Tinggal temanku yang cowok yang belum ketemu. Temanku yang jaga udah nyerah. Jadi kita laporin ke mamanya. Nah, setelah lapor ke mamanya, bawa orang pintar ke bawah pisang. Katanya temanku yang buang air kecil diumpetin sama makhluk. Lalu orang pintar yang bacain sehabis bacain temanku yang hilang ketemu di atas pohon pisang. Sekian, terima kasih. Semoga dijawab. Oke, jadi di sini ada sedikit cerita yang bisa kita ambil dari cerita si Caca, bahwa kita nggak boleh main petak umpet di malam hari. Walaupun di sini ada sedikit cerita yang aku kurang ngerti harus gimana, tapi ya kita ngertiin aja bersama-sama. Jadi ya begitu aja cerita malam ini. See you next time. Bye bye. Halo guys, jadi aku itu punya cerita horor. Jadi ini tuh kejadiannya tuh kalau nggak bulan kemarin, itu di bulan kemarinnya. Nah, jadi itu kan di sebelah rumah aku itu adalah gereja, dan di belakang rumah aku itu adalah hutan. Jadi kayak walaupun di belakang rumahku itu ada sedikit pagar untuk ngelilingin rumahku, ada pagar gitu, tapi tetap ada hutannya. Jadi aku waktu itu kan lagi ngaca abis mandi jam 6-an, kalau nggak jam 6 itu setengah 7. Nah, jadi itu aku lagi ngaca, terus pas aku itu kan di sebelah kacaku itu jendela, dan otomatis di atas jendela itu ada ventilasi. Di situ aku ngeliat kayak ada seseorang duduk di gereja. Di situ aku udah mulai kayak, alah itu paling manusia yang lagi duduk. Tapi lama-lama tuh dia ngeliatin gitu, mukanya tuh serem banget. Di situ aku lari-lari ke kamar mamaku, terus aku bilang ke mamaku, "Mah, itu ada hantu di atas gereja." Terus mamaku bilang gini, "Paling kamu berhalusinasi, hantu itu nggak ada." Terus mama, "Coba sini." Terus pas mamaku lihat, ternyata emang nggak ada, udah nggak ada itu orang. Nah, terus aku kayak, lah kemana orangnya? Terus mamaku bilang, "Itu paling halusinasi kali." Terus aku bilang, "Iya, mungkin halusinasi." Tapi di situ tuh hati aku tuh udah banget dak-dikduk banget di situ. Tapi sudahlah, aku bilang paling itu halusinasi kok, udahlah nggak apa-apa, aku bilang. Tapi kayak sampai sekarang tuh masih ada rasa takutnya buat ngaca. Tapi ya mau gimana lagi, nih kan rumah sendiri, kita nggak boleh takut sama rumah. Ya aku cuman punya cerita horor itu doang. Sebenarnya banyak, tapi nggak mungkin aku ceritain beberapa cerita horor dalam satu video, kan nggak mungkin. Ya udahlah, kalau kalian mau aku ceritain lagi ya tinggal komen, nanti aku ceritain yang lain. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku mau ceritain cerita horor lagi kayak biasanya. Walaupun aku tuh jarang banget cerita kayak gini dan banyak banget yang nungguin. Jadi ini dia video yang kalian tunggu-tunggu. Oke? Jadi di cerita kali ini aku ambil ceritanya itu dari salah satu pesan di TikTok aku. Walaupun yang kirim pesan itu banyak, tapi aku ambilnya tentunya satu doang kan. Oke, jadi di video kali ini iseng aja sih, nggak ambil dari komen. Ya, let's start itu ceritanya. Jadi malam Selasa aku kan lagi gadang, dan pas jam 2-an gitu aku udah ngantuk. Nah, itu aku mau cas HP aku. Pas aku cas, ada yang ngetuk-ngetuk plafon rumah aku, tapi aku biarin aja. Terus pas aku mau tidur, ada yang ngetuk-ngetuk pintu kamar aku. Ketukannya lebih dari 3 kali. Di situ suaranya besar banget, tapi nggak ada yang denger ataupun bangun karena suara itu.
Pas aku udah tutup mata, aku merasa ada yang lihat aku dari atas tepat di wajah aku. Nah, aku coba bilang dalam hati, bilangnya gini, tolong untuk makhluk halus yang ada di sini, tolong jangan ganggu aku. Di situ aku yang merinding banget. Pas udah lama banget, akhirnya makhluk itu ngetuk pintunya untuk yang terakhir kalinya. Cerita dari Grace. Oke teman-teman, cerita ini aja yang mau aku ceritain buat kalian untuk di video kali ini. Dan maaf banget kalau ada kesalahan di tempat aku ngebacanya atau gimana. Jadi maaf banget juga kalau misalnya ada backsound motor yang bener-bener berisik banget. Oke, jadi aku sengaja ambil cerita dari Grace ini karena bener-bener kayak realistik banget untuk diceritain malam hari. Karena ya gitu, karena ceritanya pas dia mau tidur. Hati-hati ya guys di depan muka kalian. Thanks for watching, goodbye everybody, atau hi guys, welcome back to Nikita. Jadi hari ini aku mau ceritain tentang horror story lagi, karena emang udah banyak banget yang nungguin. Jadi ini tuh cerita dari salah satu teman aku yang namanya tuh Nessa. Jadi dia tuh ceritanya tuh lewat WhatsApp, karena kami tuh udah temenan. dan juga dia tuh udah tahu akun aku dan dia minta buat aku tuh ceritain ke akun TikTok aku. Awalnya aku bilang gini, aku nggak tahu dulu ya, karena ya masih banyak cerita-cerita kalian yang lebih serem. Tapi pas aku baca ceritanya dia itu, dan dia juga punya bukti video tentang cerita dia ini, jadi aku kayak lumayan, oh my god, ngeri banget gitu. Oke, kita langsung ke let's start itu ceritanya tanpa banyak basa-basi lagi. Kan itu malam Jumat, aku ke wihara sama Valen, Nindi, sama Rara juga. Terus Nindi mau pipis, bilang ke aku sama si Valen, kita temanin lah Nindi. Terus pas kami naik ke atas, Rara kan udah pulang karena dia ngantuk. Terus kami turun lagi, Nindi mau beli permen. Terus udah beli permen, kata Nindi kita main TikTok katanya, tapi pakai filter IG. Terus udah selesai nih kita joget-joget. Terus pas naik ke atas, Nindi lihat videonya. Kan kami main filter IG-nya pakai HP Nindi. Terus pas Nindi teliti, ada yang aneh. Pas dilihat, kayak ada pocong. Kayak ada pocong, kata Nindi. Kita kan jauh kan duduknya pas puja bakti ya. Terus Nindi chat aku sama Valen, kirim video yang ada pocongnya. Terus di video SS-an tuh, pocongnya baru pas pulangan kami lihat sekitaran kami bikin TikTok itu di tempatnya di dekat pohon bodi. Kan pohon bodi. Terus di pohonnya ada patung Buddha Rupang. Terus kami senderin HP Nindi di patung Buddha. Terus kan HP-nya itu menghadap ke jalan kami, membelakangi jalan. Pas di belakang kami ada rumah orang. Terus di sebelah rumah itu ada pohon rambutan. Terus di atas pohon rambutan itulah ada pocongnya. Pas aku mau pulang abis dari wihara, ada yang ngetok pintu rumahku. Terus dia panggil, oi. Suaranya itu laki-laki tapi kayak serak-serak, kayak suara hacker gitu. Ya intinya gitu aja rangkumannya. Jadi bukti videonya aku kirim di akhir video. Jadi entah aku yang salah baca atau ada yang kelewatan, aku minta maaf. Di sini udah aku SS-in tentang tulisannya. Jadi kalau misalnya aku salah baca, I'm sorry, atau ada yang kelebihan atau ada yang terlewatkan, I don't know. And ya, cuman ini aja cerita yang mau aku ceritain. So, sorry banget buat kalian yang udah ceritain panjang, tapi cerita kalian gak kepilih.